Selamat pagi, senang sekali saya Rosmi Rahma kembali menjumpai Anda dalam program Redaksi 33. Kami akan menyajikan informasi penting untuk Anda dan berikut di antaranya. Kita awali Kaltim Headline Malam edisi kali ini, gara-gara ada oknum menggunakan atribut suku Dayak untuk mengancam perusahaan tambang, membuat Dewan Adat Dayak Kalimantan Timur menggelar sidang etik di Lamin Adat Dayak Bahau, Museum Art Galeri Sarijaang, Jalan Batu Cermin, Sempaja Utara, Samarinda. Berikut informasinya. Inilah sidang adat yang digelar Dewan Adat Dayak Kalimantan Timur. Gara-gara ada oknum warga mengatasnamakan suku Dayak dan menggunakan atribut suku Dayak mengancam perusahaan, 2 orang warga dan perusahaan di sidang secara etik. Ada 9 hakim adat yang memeriksa dan mengadili 2 oknum berinisial Hen dan Rus yang kedapatan menggunakan atribut suku Dayak dalam aksinya mengancam perusahaan tambang. Hasilnya diputuskan oknum Hen didenda adat senilai 128 juta dan oknum Rus 77,5 juta. Sementara perusahaan PT IMM dianggap sebagai penyebab adanya insiden, juga dikenakan denda 16,5 juta. Sidang itu dihadiri oleh tokoh-tokoh adat Dayak dan kepala suku adat Dayak Kaltim serta beberapa ormas resmi. Turut juga dihadirkan menyaksikan aparat hukum dari Polri. Saya keputusan untuk Hendra nilai rupiah 128, terus dia harus membuat hidangan perdamaian untuk pemulihan. Terus yang selanjutnya bahwa semua jabatan hakim adat Panglima Kutai Timur, Panglima Depak, semuanya itu kita tidak akui dalam keputusan hari ini. Jadi tidak ada jabatan itu karena jelas juga tidak benar juga. Jadi tidak dipakai. Itu ada 3 keputusan untuk beliau, untuk dianya. 1 harus membayar 128 juta. Membuat hidangan perdamaian pemulihan, dia minta maaf di situ dan ada wejangan-wejangan di situ. Terus yang ketiga, bahwa semua jabatan, semua identitas yang dia akui di dalam video itu dinyatakan. Terungkap dari sidang etik itu, oknum Hen diangkat oleh Rus sebagai panglima sebuah organisasi kesukuan. Padahal, pemberian gelar dan pengangkatan jabatan seseorang dalam suku Dayak memiliki prosedur yang tidak semua orang bisa melakukan semaunya. Itu sebabnya, dalam sidang diputuskan kedua oknum itu melakukan pencemaran nama suku Dayak. Sementara pihak perusahaan PT IMM mengaku menghormati keputusan Hakim Dewan Adat Dayak Kaltim. Sebagai perusahaan pertambangan yang beroperasi di bumi Kalimantan Timur, mereka berusaha kooperatif terhadap berbagai persoalan sosial. Ya kita menghormati lah, menghormati apa yang disampaikan. Intinya kita harus sama-sama bagaimana kita mengembangkan khusus masyarakat yang ada di Kalimantan. Dan apa yang sudah disampaikan oleh para tokoh-tokoh bahwa Indominco mempunyai kewajiban membayar denda. Orang tua Tegarang minta diantar sekarang, dia ada tamu sekarang. Nanti kita akan sampaikan. Saya mewakili manajemen Indominco Mandiri untuk kepada pihak mana. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1 juta, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV.
Jatam atau Jaringan Advokasi Tambang bersuara keras soal pelaksanaan pemilu baik itu Pilpres, Pilgub maupun pemilihan bupati dan wali kota di Indonesia. Menurut Jatam, pemilu terindikasi sebagai arena pertarungan untuk memenangkan politisi yang pro pertambangan. Berikut informasinya. Suara keras datang dari Merah Johansyah, warga Kaltim yang kini duduk sebagai koordinator nasional Jaringan Advokasi Tambang itu menyoroti persoalan pemilu yang terindikasi memenangkan para politisi pro bisnis tambang. Tudingan Jatam bukan tanpa alasan. Menurut Merah Johansyah, ada 3 indikasi yang menjelaskan begitu istimewanya bisnis tambang dengan turunnya berbagai kebijakan dan insentif, sehingga berpotensi menambah kerusakan lingkungan. Jatam ditemukan bahwa selama ini politik elektoral kita, pilkada, pemilu, pilpres, pileg, itu telah dimanfaatkan oleh oligarki pertambangan. Ya, orang-orang yang terpilih di dalam proses politik elektoral justru orang-orang yang sangat pro dengan bisnis tambang, sehingga semakin membahayakan kondisi sosial dan ekologi rakyat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah hal ini terbukti dengan lahirnya sejumlah regulasi, peraturan, kebijakan yang dikeluarkan oleh parlemen dan pemerintah seperti Undang-Undang Minerba, ya, revisi Undang-Undang Minerba, Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja, yang justru semakin pro dengan pengusaha gitu, dan meninggalkan komitmen lingkungan hidup kan, dilupain gitu oleh undang-undang ini, dan semakin membahayakan. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah bukan cuma itu, di situasi pandemi coronavirus pun bisnis pertambangan itu juga memperoleh manfaat, mendapatkan insentif, kemudahan pajak, ya, pengurangan kewajiban keuangan lewat sejumlah rangkaian pasal-pasal, instrumen-instrumen di dalam undang-undang kan, Undang-Undang Minerba maupun Undang-Undang Omnibus Law. Nah, ini yang kian istimewanya, bisnis pertambangan di negeri ini ditandai juga dengan meningkatnya kekerasan dan kriminalisasi terhadap warga dan aktivis tambang. Aparat hukum dengan mudah mengenakan pasal-pasal gangguan, penyerobotan, dan fitnah terhadap orang-orang yang melakukan perlawanan terhadap bisnis tambang. Dan ini semua bersamaan juga dengan kekerasan terbuka. Jadi kekerasan lewat kekerasan fisik, ya, lewat intimidasi, penyerangan gitu, ya, kriminalisasi itu sangat tinggi. Nah, Jatam merekam bagaimana sebenarnya konflik itu semakin tinggi. Tahun 2020 tadi di catatan Jatam ditemukan 45 konflik pertambangan, ya. Lalu juga kriminalisasi meningkat. Orang-orang yang menolak tambang, yang ngelawan, dikasih label sebagai kriminal, ya, dikenakan sejumlah pasal dengan beragam undang-undang dan pasal-pasal gitu. Nah, itu yang terjadi juga. Trennya meningkat terus, bahkan luasan konflik ini seluas 3 kali luas Bali tadi, ya, kalau kita lihat angka-angka itu. Ya, kemudian ada 269 orang di Indonesia yang dikriminalisasi kan, ya. Nah, yang berikutnya juga ancaman lubang tambang. Nah, lubang tambang ini kita udah petakan ada 3092 lubang tambang seluruh Indonesia. Nah, menciptakan banyak korban. Sudah ada 116 ya korban, terakhir juga termasuk di Kalimantan Timur, ya, sebarannya. Lalu izin tambang ini juga menyebabkan banyak bencana di Kalimantan Selatan dan sebagainya. Bagaimana dengan di Kaltim sendiri? Merah Johansyah dengan lugas mengatakan semua bermuara dari visi dan misi pimpinan daerah. Jalan di daerah Kaltim ini, ya, kita sangat prihatin karena gubernur kita ini memang nggak punya visi tentang lingkungan hidup, ya, Gubernur Isra Nur ini kan. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan.
Kasus ilegal mining di Kecamatan Marangkayu, Kutai Kartanegara ternyata masuk dalam areal konsesi perusahaan PT Santan Batubara. Perusahaan pemegang konsesi PKP2B itu mengaku tidak tahu dengan penjarahan tersebut dan meminta pihak berwajib untuk bertindak. Inilah dilematis pemberian izin perusahaan tambang yang terjadi di Kaltim. Arealnya belum digarap secara ekonomis, tapi justru menjadi sumber penjarahan para pelaku illegal mining. Seperti yang terjadi di Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kaltim sudah meninjau kasus pertambangan liar di Marangkayu. Dari peninjauan itu diketahui ada kawasan-kawasan yang berlubang karena digali untuk mengambil batu bara yang terlihat mata. Pelakunya masyarakat diduga dibantu pengusaha untuk menyediakan peralatannya. Kawasan yang dijarah diantaranya adalah konsesi yang dipegang oleh PT Santan Batubara. Perusahaan ini memiliki izin PKP2B atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara dari pemerintah pusat. Perusahaan belum memanfaatkan lahan konsesinya, bahkan tidak tahu kalau batubara di lahannya dijarah. Yang udah pindah ke pusat itu kok kita masih aktif, tapi kita sekarang berkoordinasi dengan pemerintah pusat dengan kondisi-kondisi yang terjadi di Kalimantan Timur khususnya itu. Soal izin Pak ya, soal izin yang Bapak bilang yang jelas yang namanya ilegal tidak mempunyai izin Pak ya. Cuman masalah titik-titik koordinat yang dilakukan itu Pak, apakah benar-benar hutan itu masuk ke kawasan hutan masyarakat atau seperti apa Pak? Ya, jadi gini, kalau kita berbicara ilegal. Sebelumnya wartawan Kaltim TV memberitakan adanya penambangan liar di kawasan Marangkayu yang masuk wilayah administrasi Kabupaten Kutai Kartanegara. Batu bara hasil galian dibawa ke tepi jalan Poros Samarinda Bontang dan kemudian diangkut oleh truk. Tumpukan-tumpukan kecil itu ada di beberapa tempat yang kemudian dikumpulkan untuk dijual. Dinas Pertambangan mengakui sudah meninjau beberapa lokasi tambang liar. Selain di Marangkayu, juga di kawasan El Separi dan Lojanan yang seluruhnya di Kabupaten Kutai Kartanegara. Di mana lokasi-lokasi yang diindikasi terjadi illegal mining telah ditinjau bersama Inspektur Tambang Kementerian SDM ya. Dan pada saat itu juga ada perusahaan mendampingi tinjauan ini, kebetulan perusahaan-perusahaan yang memang tempat illegal mining tersebut beraktivitas. Nah, hasil daripada peninjauan itu, jadi teman-teman tim ini telah melaporkan membuat surat laporan ke Kementerian SDM. Itu sudah dilakukan. Ya Pak, yang dilakukan ini di beberapa tempat ini Pak yang dilakukan peninjauan Pak. Ya, jadi yang pernah dilakukan pertama di daerah Marangkayu sana, ya Gunung Nangis, terus kemudian di daerah juga udah, terus kemudian daerah Lojanan juga udah. Sejauh ini menurut Ajwar Buaran, pihaknya menyerahkan kepada pihak berwajib untuk melakukan tindakan hukum karena Dinas ESDM tidak dibekali oleh petugas polisi khusus tambang. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbauan pemerintah, stay at home. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Rapat perdana Komisi 2 DPRD Kaltim dengan Pemprov khususnya stakeholder yang membidangi Perusda berlangsung dinamis di gedung DPRD Kaltim. Selain mendapatkan informasi perkembangan Perusda, Komisi 2 menyampaikan keinginannya menjadi pengawas aktif terkait bisnis badan usaha milik daerah itu. Tak hanya Sutomo Jabir yang bersuara keras terhadap pengelolaan Perusda yang mengesankan masih carut-marut, tapi juga Ahmad Reza Fahlevi yang dengan tegas meminta agar Komisi 2 DPRD Kaltim dilibatkan mulai dari sistem rekrutmen direksi hingga pelaksanaan bisnis. DPRD diamanahkan undang-undang dalam fungsi pengawasan terhadap realisasi APBD, termasuk anggaran yang ditempatkan sebagai penyertaan modal pada Perusda. Dengan dasar itu, Komisi 2 punya ruang untuk menjadi pengawas di Perusda yang ada di Kaltim. Jangan sampai nanti barang ini Pak, ada hubungan kedekatan dijadikan oleh
direksi, oh ini dekat sama ini, titipan si ini, maupun atau bargaining yang lebih. Saya harap ini bisa transparan ke depannya. Yang kedua, yang selanjutnya, kami juga di Komisi 2 ingin minta dilibatkan Pak dan berperan dalam rangka proses penyeleksian, termasuk juga fit and proper test direksi, badan pengawas dan komisaris dan penetapannya. Kita mungkin bisa ngajukan Pak di seleksi itu ada syarat-syarat khusus atau tidak. Contoh misalnya tidak tersangkut dalam masalah hukum. Misalnya calon direksi itu tidak tersangkut dalam masalah hukum. Yang kedua, fit and proper test kita juga harus melihat bagaimana visi dan misi mereka yang ikut dalam bertarung di proses seleksi itu. Yang ketiga, bagaimana penetapan direksi, badan pengawas maupun komisaris itu, apakah ada fakta integritas sebelum ditetapkan oleh pemerintah provinsi. Dan yang terakhir yang ingin saya tanyakan Pak, masalah BUMD ini pembinaannya, kemarin saya dengar juga oleh Pak Sadudin. Komisi 2 DPRD Kaltim sudah menggali masalah yang dihadapi Prusda atau perusahaan daerah, sehingga sebagian besar masih carut-marut. Dari 8 Prusda yang ada, hanya PT BPD Kaltim Kaltara yang baik, sedangkan lainnya terindikasi punya banyak masalah. Bahkan satu Prusda yakni PT Agro Kaltim Utama berurusan dengan hukum karena direksinya diduga menggemplang uang perusahaan yang bersumber dari APBD Kaltim sebesar 27 miliar. Karena kita semua komit bahwa ingin membenahi, artinya masa lalu okelah seperti itu keadaannya, masa kini kita sudah terlanjur proses secara hukum, masa depan tentu kita DPRD ini mau diyakinkan. Karena ada keterbatasan, karena kita beranggapan bahwa proses rekrutmen, seleksi, direksi maupun dewas komisaris ini merupakan pintu yang sangat baik untuk membenahi BUMD ini, maka tentu kita dari Komisi 2 berharap bahwa semua tahapan yang ada itu bisa kita monitor dari Komisi 2. Toh kalau ada keterbatasan tidak bisa secara langsung merekrut, ikut terlibat dalam wawancara sebagainya, tetapi ada keterbukaan setiap tahapan yang ada di sana. Tim Kaltim TV, Heriman dan Hardin melaporkan. Punya saham participating interest sebesar 10% di perusahaan migas PT Pertamina Hulu Mahakam. Pemerintah Provinsi Kaltim dan Kutai Kartanegara berhak atas dividen alias keuntungan sisa hasil usaha. Tahun 2019 lalu dividen terbagi 573,3 miliar, namun sayangnya tak seluruhnya masuk kas daerah. Masih ingat nama Blok Mahakam? Itulah sumur minyak yang sekarang diberi nama WK atau Wilayah Kuasa Mahakam. Letaknya di sekitar muara Sungai Mahakam Kabupaten Kutai Kartanegara yang dikenal pula dengan sebutan Delta Mahakam. Tahun 2018 lalu, perusahaan Persero PT Pertamina Hulu Mahakam mengambil alih sumur Blok Mahakam yang sebelumnya dikelola Total EP Indonesia. Pengambil alihan itu menandai dimulainya era kepemilikan saham participating interest kepada Pemprov Kaltim sebesar 10%. Dengan saham participating interest atau PI itu, Pemprov melalui Perusda PT Migas Mandiri Pratama Kutai Mahakam berhak atas dividen sesuai besaran saham 10%. Tahun 2019 lalu, angka pembagiannya sebesar 573,3 miliar rupiah. Namun inilah awal munculnya persoalan, karena ternyata dividen yang semestinya masuk ke kas daerah namun tertahan dulu di Perusda.
Dari Perusda itu kemudian hasil keuntungan dibagi-bagi sesuai kesepakatan Pemprov Kaltim sebesar 66,5% dan Kutai Kartanegara melalui PT Mahakam Gerbang Raja Migas sebesar 33,5%. Ada lagi pemotongan untuk gaji-gaji operasional perusahaan, padahal dividen itu bukan hasil dari kerja perusahaan. Kenapa diaudit? Ini adalah bagian dari tugas kami sesuai undang-undang, ya. Undang-undang pemeriksaan keuangan bertanggung jawab keuangan negara, bahwa kami memeriksa itu ada 3 jenis pemeriksaan: pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Nah, pemeriksaan partisipasi interest 10% ini adalah pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Catatannya apa Pak catatannya Pak? Catatannya ya kami mendorong bahwa pengelolaan partisipasi interest ini agar lebih akuntabel dan transparan. Berarti nggak transparan Pak? Nggak tahu ya. Apa catatannya? Badan Pemeriksa Keuangan Kaltim turun melakukan audit keuangan kepada Perusda penerima dividen Pertamina Hulu Mahakam. Salah satu temuan BPK adalah tidak adanya SOP, standar operasional prosedur, bagaimana mekanisme keuangan hasil dividen. Hal itu menjadi rawan, karena uang rakyat bisa saja tidak sampai di kas daerah, tapi digunakan Perusda yang ditunjuk mengelola uang tersebut. Benarkan nggak Pak untuk PI 10% itu untuk gaji direksi Mbak? Direksi MMP? Kalau benar atau salah? Kalau saya ya mungkin mereka bekerja ya untuk saat ini ya mungkin, tapi kita mendorong yang terkait langsung dengan misalnya kalau anaknya itu kan dia bekerja langsung, nanti kita mendorong yang induknya ini, nah itu kita benahi SOP-nya, itu kita dorong ya jangan kalau dia bekerja langsung. Ya artinya menghasilkan itu PI, ya silakan diberikan apresiasi prestasi, bisa saja berupa gaji dan lain-lain. Berarti dari MMP yang tidak bekerja langsung jangan dong ya? Kita dorong seperti itu. Ya karena masa sih orang tidak bekerja diterima uang? Ya itu ini kita. Tapi ada indikasi. Gubernur Kaltim Isra Nur mengapresiasi hasil audit dari BPK. Rekomendasi dari BPK diakuinya menjadi rujukan untuk membuat keputusan yang tepat menyangkut mekanisme pengelolaan keuangan hasil dividen. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. Demikian Kaltim Headline Malam edisi kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan. Saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.